Nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Hadirin yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita selalu ada majelis ya, terutama pada sholat subuh habis taklim ya, kita baca taklim mentakhob, kemudian baca taklim fadilah amal, balik sedekah dan kita muzakarah 6 sifat. Dan saya pun baru membuka pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita ya, dari grup. Bayangkan ada 120 grup yang melibatkan diri saya di situ. Saya tidak pernah memasukkan saya dalam grup itu, tapi teman-teman kita dari beberapa negara juga memasukkannya. Sudahlah, saya anggap itu amal ibadah aja. Jadi sekarang pertanyaan yang paling terakhir sekali, dan saya baca ini biar tahu saudara-saudara bahwa sekarang ini ada keputusan baru ya, PPKM darurat, yaitu merupakan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu darurat, yaitu artinya apa? Sejak 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Jadi tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah, kumpulan-kumpulan. Nah, ini kan artinya ini sudah kebablasan gitu ya, kebablasan. Kita sudah bilang ada berapa kali masalah masjid ini. Masjid ini tidak boleh diintervensi, ya kan? Tidak ada hak siapapun, katanya. Tidak ada hak siapapun. Siapapun itu apa? Jin dan manusia. Tidak ada hak untuk mengintervensi masjid. Sebab masjid itu manajemennya dikelola langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah. Ya, di dalam Quran ada innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaka ayakuna minal muhtadin. Jadi kalau masjid udah dikotak-katik terlalu seperti itu sebenarnya ada apa di balik itu? Kita tidak bisa menerima begitu saja. Saya menganjurkan kepada semua umat Islam untuk menolak keputusan itu. Menolak, ya kan? Jadi jelas kan gitu. Karena keputusan itu tidak berdasar. Apa dasarnya? Ya kalau masalah pandemi apa ini kan itu tidak pernah terjadi zaman Nabi. Sebenarnya itu kasusnya itu ta'un. Kalau ta'un itu kan kalau kita ini penyakitnya itu ta'un itu ayan kan? Ada ayan air, ada ayan api. Jadi kalau orang ini kena ayan, kena dekat-dekat api, dia bisa kambuh, bisa kejang-kejang mati mendadak, tapi dia digolongkan syahid. Begitu juga ayan air, begitu juga. Mati kalau dekat-dekat air selalu dia bisa. Saudara saya di rumah saya itu ada 2 orang yang seperti itu. Di beberapa tempat di zaman Nabi itu terjadi. Tapi fatwa Nabi pertama, keputusan Nabi itu orang yang sudah terkena penyakit ta'un ini tidak boleh keluar dari kampungnya. Kemudian orang luar pun tidak boleh masuk ke kampungnya. Gitu. Tapi sudah jelas orangnya. Ini dia orangnya begitu. Jadi tidak main raba-raba. Jadi menularnya itu ya di kalangan dia sendiri. Jadi tidak sampai keluar begitu. Dan belum ada perintah Nabi untuk menutup masjid. Karena ta'un nggak ada. Perintah Nabi malahan kalau ada apa-apa terjadi di luar masjid, kalian lari ke masjid. Karena masjid itu adalah rumah Allah. Saya pernah kejadian sekali waktu gempa bumi di Sukabumi. Kami ada di masjid sedang istikaf. Habis hancur di sana, tapi alhamdulillah masjid kami nggak kena. Karena kami bikin amalan di situ. Itu terbukti. Masjid Baitur Rahman yang tsunami di Aceh. Satu-satu masjid itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang wartawan Prancis itu masuk Islam di depan masjid itu. Kenapa? Dia tanya kepada kita, kok bisa begitu katanya. Itu kuasa Allah. Dia langsung masuk Islam. Kena haji. Padahal Aceh itu sudah hancur 100 berapa ribu manusia spontan karena maksiat di situ kan. Itu kan maksiat terjadi waktu itu kan malam tahun baru, malam Natal. Tentara-tentara yang bertugas untuk GAM itu seharusnya sudah pulang. Saya ketemu mereka di
di pusat mereka di Jakarta ini, dan mereka mengaku itu sebagian mereka pulang, tapi sebagian mereka tinggal di sana. Kenapa? Karena katanya di sana ada hiburan malam Natalan. Nah, mereka pergilah ke pinggir-pinggir laut itu. Rupanya di pinggir laut itu mereka berbukir ria. Berbukir ria itu bermaksiat. Memang kalau di dalam ayat kan disebutkan mereka itu kalau udah bermaksiat, udah Allah mengirimkan azab secara baghtatan, secara tiba-tiba. Nah, begitu. Maka dikirimlah tsunami. Tsunami itu sebenarnya bukan gejala alam. Tsunami itu perintah Allah. Allah mengirim malaikat. Malaikat ini cukup dia selentik tangannya di air itu sudah terjadi. Jadi nggak ada gejala-gejala, nggak perlu gejala. Jadi akhirnya air itu berhamburan langsung ke dalam, keluar apa ini, sampai kapal pun terdampar sampai sekarang kapalnya ada di situ. Nah, itu buktinya. Jadi karena kemaksiatan sudah merajalela, mereka berbukir ria di malam Natal. Jadi mereka bilang itu malam suci, tetapi mereka di situ berzina, ya kan? Itu kan udah nggak masuk di akal. Masa malam suci begitu? Malam Natal itu kan malam suci agamanya mereka katanya, tapi mereka berbuat zina habis-habisan di situ. Nah, akhirnya Masjid Baitur Rahman itu yang diselamatkan. Nah, terbukti sampai sekarang masjidnya ada. Saya sudah ke situ. Kami sholat Jumat pertama di situ. Nah, jadi hadirin yang mulia, itu satu ya. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an disebut waman azlamu mimman mana'a masajidallahi azkara fiha ismu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang orang masuk ke masjid-masjidnya Allah untuk berzikir di situ? Itu orang zalim, yang paling zalim. Nah, jadi ini sudah kita tidak bisa, kalau ada orang menganjurkan begitu, siapapun dia, ya kan, dia tidak pasti melebihi Nabi, nggak mungkin dia, karena Nabi itu yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan amal umat ini. Nah, jadi kalau di dalam ayat Quran ini ati Allah wa atir Rasul walil amri minkum, betul, ati Allah, kamu taat pada Allah, wa ati Rasul, kamu taat pada Rasul, wa ulil amri, dan ulil amri minkum, dari antara kamu. Jadi kepada ulil amri itu tidak pakai kata atiu wajib kamu taat mutlak, karena atiu kamu taat, wa ati Rasul, kamu taat juga kepada Rasul. Tapi ulil amri tidak, wa atiu ulil amri tidak pakai, cuman wa ulil amri dan juga ulil amri. Ini tafsirnya ini di dalam beberapa kitab yang kita baca, kepada ulil amri tidak mutlak taat. Selama ulil amri itu taat kepada Allah Rasul, kita taati dia. Tapi kalau sudah melenceng dari perintah Allah dan Rasul, tidak perlu kita taati. Gak perlu ya, seperti ini keputusan ini kan gak perlu kita taati. Masa masjid dikosongkan? Tidak ada sejarahnya masjid itu membawa virus. Tidak ada sejarahnya. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada. Saya ini tukang keliling masjid di Jakarta. Di Indonesia itu ada 987.000 sekian masjid, hampir 1 juta masjid. Di Jakarta ada 24.800 masjid. Di tempat saya di Pondok Melati itu ada 187 masjid, ada 135 musola, lebih kurang 350 lebih masjid musola. Saya baru keliling-keliling di masjid-masjid itu, karena perintah Allah itu baru sekitar 100 masjid. Nah, masjid-masjid ini harus dimakmurkan lah, rumah-rumahnya Allah. Jangan kita kunci, kita tutup. Nah, ini sekarang kan lagi tren sekarang ini menutup masjid. Nah, makanya saya sekarang setiap pagi keliling ke masjid-masjid, saya kasih tahu, jangan ikuti anjuran itu. Itu tidak betul, itu anjuran itu. Mereka tuh merusak agama kita, merusak amalan kita. Gak usah, kita tetap sholat. Kemarin saya pergi ke Temburu itu masya Allah, santrinya puluhan ribu. Tapi waktu dia azan dikumandangkan, dia jarang-jarang 1 meter, masya Allah. Saya hampir salah sangka, kok Temburu begini, ini masjid dakwah. Rupanya begitu komat dia rapat lagi. Seperti itu, masya Allah. Itu betul-betul dia menipu setan. Sampai tentara-tentara yang saya ikut sholat, gimana Pak, kok keadaan saya pura-pura saya pancing gitu. Ya alhamdulillah kami pun ikut, katanya ini sunnah yang betul.
Jadi tentara pun nggak peduli katanya mau keputusan presiden, keputusan apa. Kalau masjid mutlak itu tidak boleh diintervensi. Kalau ada seperti itu, tantang aja. Nah, kalau perlu kita perang, kan udah saatnya sekarang, ya kan? Ya kalau mati syahid, nggak ada masalah. Karena ini saya lihat udah keterlaluan. Ya kalau misalnya diri kita nih di kapak-kapak misalnya uang kurang apa duit, pulau dibeli, ya kan, mereka mau dari Cina sana datang bikin pulau di Pulau Seribu di mana, disilahkan aja, itu cuma sepatah nyamuk, kita nggak cemburu karena mereka untuk dunia. Walladzina kafaru yatamatta'un, orang-orang kafir itu hidupnya bersenang-senang. Wayakuluna kama ta'kulul an'am, dan mereka makan seperti hewan makan. Gak ada haram, gak ada halal, ya udah begitu. Wannaru maswalahum, dan tempat mereka adalah neraka. Udah dibilang di Al-Quran. Coba baca di surat Muhammad. Nah, jadi kita nggak boleh ikut-ikutan begitu. Dan kita untuk menyelamatkan bumi ini, Allah sudah kasih amalannya. Selagi ada manusia mengucapkan la ilaha illallah, Allah, maka bumi ini masih dijaga, tidak akan dikiamat. Tapi kalau udah nggak ada lagi, udah habis. Kalau amalnya si Petrus sama si Yohanes itu, sama si kafir-kafir munafik itu, nggak bakal diterima sama Allah karena mereka menentang. Mereka menentang. Jadi namanya Yahudi, Nasoro, orang munafik, komunis, Syiah, apa itu, mereka berkumpul jadi satu sekarang untuk secara bersama menyerang kita. Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita udah terasa sekali itu. Kita jalan di masjid-masjid juga kita jaga hati-hati. Nah, sekarang semua sudah kena pendidikan, sudah begitu, tidak boleh lagi ada pendidikan agama, nggak boleh belajar bahasa Arab, nggak boleh belajar fikih, malah bagus. Kayak di Pakistan itu karena nggak ada lagi pendidikan di sekolah umum begitu, pendidikan agama, makanya orang menyekolahkan anaknya di rumah masing-masing, akhirnya tutup itu masalah umum, sekolah-sekolah umum itu, akhirnya bangkrut sendiri karena nggak bisa melawan perintah Allah. Di London itu sekarang antara 30 sampai 35 ribu orang mu'alaf setiap tahun. Itu negara London itu negara negara Inggris yang paling maju Islamnya sekarang. Kenapa? Nah, karena mereka hidupkan suasana. Jadi setiap masjid, ada 3.000 masjid di sana, ada tahfiz Quran secara gratis. Saya waktu pulang dari Jepang, singgah di Hong Kong, singgah di Makau. Di Makau itu hanya ada satu masjid. Penghasilan Makau itu 3 aja. Perempuan, judi, sama khamar. 99% penghasilan negara dari kayak begitu, maksiat. Gak ada masjid. Satu-satunya masjid di situ ada, kami sholat di situ. Tuh rupanya imamnya itu adalah anak umur 18 tahun, hafiz Quran dari London. Coba diekspor ke sana. Jadi usaha ini kita nggak bisa, itu nggak mungkin, karena kalau kebatilan ini sudah merajalela, nanti mereka akan hancur sendiri. Nah, maka kita kasih waktu kepada mereka. Pejabat-pejabat yang sekarang, mulai dari presiden, menteri agama itu, kita kasih waktu. Sebagaimana Allah memberi waktu, taubat. Gak ada hebatnya kesombongan, gak ada hebatnya. Gak ada hebatnya kesombongan. Pangkat gak ada hebatnya. Pangkat jabatan sifatnya sementara aja. Sebenarnya kalau mau jujur, mereka ini sekarang sedang mempertinggi tempat jatuh. Yang namanya jatuh dari tempat yang rendah aja sakit, apalagi tempat yang sekarang mempertahankan mereka. Kalau kita sih udah gak ada guna. Sekarang punya pemimpin kita gak perlu, karena kepemimpinan sekarang ini sudah jababirah yang terakhir. Nah, mereka berkumpul untuk menguatkan, tapi di dalam Quran disebutkan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka seakan-akan bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Mereka sendiri itu kacau balau, itu terpecah belah, saling menuntut, saling minta bagian, saling fitnah di antara mereka. Lihat aja media masa sekarang, kan kita pusing melihat berita-berita itu, mulai pemimpin yang paling tinggi nomor 1 sampai ke bawah begitu, sampai ke kelurahan. Gitu cara berpikirnya. Nah, jadi yang paling nanti selamat itu ya orang-orang yang tetap bertawakal kepada Allah, menghidupkan suasana masjid, menghidupkan sholat berjamaah, berzikir pagi dan petang, membaca taklim, kemudian mereka hidupkan amalan sunnah, ajak keluarga mereka dan anak-anak mereka untuk agama Allah. Nggak ada lain cara itu. Nah, jadi kalau ada keputusan ini, tentang aja, nggak peduli sama kita itu. Presiden itu kan cuma predikat, ya kan? Kita kan nggak ngakui dia jadi presiden. Dia aja yang ngaku diri jadi presiden, kan itu kasus semua, ya kan? Angka kan bisa dibolak-balik kan, siapa yang, saya nggak ada ngangkat dia jadi presiden.
Ya nggak ada kita ngangkat dia jadi presiden. Saya masuk ke TPS itu, terserah saya memilih siapa, tapi nggak milih dia, nggak milih yang sekarang ini, karena hati kita nggak dibutakan oleh Allah SWT. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahi penyakit. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah biarkan mereka dalam kedurhakaan. Itu dibiarkan oleh Allah. Nah, jadi kita sekarang masih kita beri kesempatan lah, ya, kita berdoa kepada Allah supaya mereka dibukakan pintu hidayah. Nggak ada jalan lain, karena kepahaman itu hanya hidayah, bukan kepintaran, bukan dokter, bukan insinyur, bukan profesor, tapi hidayah ada enggak? Kalau nggak ada hidayah, biar dia artinya tetap gelap. Tapi kalau ada hidayah, insya Allah. Makanya kita minta hidayah kepada Allah, tapi mereka juga buka hatinya untuk hidayah Allah. Hanya itu jalan terakhir sekali nggak akan diterima. Idza balagatul hukum, kalau sudah sampai di tenggorokan gini nyawanya, maka tobat tidak diterima lagi. Ya sekira gitu aja ya. Jadi pertanyaan saudaraku ini, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita berdiskusi setiap hari. Semoga Allah beri kepada kita kekuatan. Jazakallah khair. Begitu saja kita tutup majelis ini dengan doa kepada majelis. Subhanallah ya bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdurrahman Lubis.